Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berangkat ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, mewakili pemerintah Indonesia. Joko Widodo berangkat ke Vatikan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. Informasi ini disampaikan oleh ajudannya, Kapten Infanteri Windra Sanur, melalui akun Instagram pribadinya @windrasanur. Dalam unggahannya, Jokowi tampak bersama pasukan pengamanan Presiden tengah berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum keberangkatannya, nama Jokowi sudah disebut oleh Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai salah satu tokoh yang mewakili pemerintah Indonesia. Selain nama Jokowi, Presiden juga mengutus Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono, dan Ketua Panitia Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 2024 lalu, Ignatius Jonan. Pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Ciwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap putusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dikabarkan telah tiba di Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus Sabtu besok. Dan untuk mengetahui apa saja agenda Jokowi selama di Vatikan, kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Bapak Michael Trias Kuncahyo. Halo, selamat sore waktu Indonesia, Pak Trias. Selamat sore, Mbak Sega. Baik. Selamat siang waktu Roma. Baik, selamat siang waktu Roma. Pak Trias, kira-kira ini pukul berapa Pak Jokowi tiba di Vatikan hari ini, Pak Trias? Mbak Sega, tadi Pak Jokowi tiba di Roma pukul 7:30, ya, 7 lebih lah, 7:30 pagi. Oke, baik, kira-kira apa saja agenda dari Bapak Jokowi di Roma ataupun di Vatikan untuk hari ini, Pak Trias? Ya, seperti yang disampaikan oleh pemerintah, tujuan Pak Jokowi ke sini sebagai delegasi untuk pemerintah Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada esok hari Sabtu pukul 10 pagi. Jadi itu yang paling utama agendanya itu datang ke sini. Tadi disampaikan saya dengar di dalam berita bersama Pak Wakil Menteri Keuangan Pak Thomas Ciwandono, kemudian Pak Yonan sebagai dulu ketua penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia, dan yang keempat adalah Menteri HAM Natalius Pigai. Jadi keempatnya itu, dan tiga orang tempat itu diutus Presiden pemerintah Indonesia untuk memanggil Presiden pemerintah Indonesia menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus tadi yang sampaikan, yang akan dilaksanakan besok pagi. Acaranya mulai jam 10 pagi. Itu, Mbak. Baik, Pak Trias, saat Bapak Jokowi tiba, apakah mungkin sudah bertemu dengan Bapak Jokowi dan apa diskusi hari ini, Pak Trias? Ya Mbak, saya ketemu dengan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi karena tadi saya menyambut beliau sebagai utusan perintah negara di bandara, Mbak. Jadi saya ketemu tadi pagi, dan ini barusan saya mengantar ke hotel untuk istirahat beliau. Apa yang kami obrolkan ya obrol biasa aja, bahwa hal yang ringan sana sini tentang penerbangan, tentang itu aja, hal yang ringan tentang penerbangan, perjalanan. Ini menyaksikan kedatangan ke Roma, Vatikan menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus itu. Tidak ada obrolan yang lain. Nah, guyon aja, hal yang ringan. Baik, Pak Trias, untuk keberangkatan ataupun besok keberangkatan Pak Jokowi menuju Vatikan ini hari ini, malam ini, atau besok hari, Pak Trias?
Besok hari, Mbak, karena upacara pemakamannya akan dilaksanakan pada esok hari pukul 10 pagi di lapangan Santo Petrus. Di belakang saya sana itu kelihatan kubah Basilika Santo Petrus, dan di depannya ada lapangan Santo Petrus, di belakang sana itu. Nah, itu di sana upacara akan dilakukan. Itu akan dilakukan pada esok hari pukul 10 ya. Jadi bukan hari ini. Hari ini Pak Jokowi dan anggota tim yang lain. Pak Yunan baru saja mendarat. Tadi paling pagi tadi Pak Wamenkyu, Pak Thomas Siwandono tadi pagi beberapa saat sebelum Pak Jokowi, kemudian kemarin Menteri HAM Pak Natras Tige yang datang pertama kali. Jadi hari ini memang belum ada kegiatan berkaitan dengan upacara pemakaman karena baru akan dilaksanakan esok hari, esok pagi. Kira-kira tepatnya besok jam berapa kira-kira Pak Trias? Besok upacara akan dimulai pada pukul 10, Mbak. Tadi saya sampaikan pukul 10 pagi ada upacara misa kudus untuk pemakaman Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus yang tadi saya sebutkan. Itu kalau di belakang saya ada Basilika Santo Petrus, ya, ini jalan menuju ke lapangan Santo Petrus, ke Basilika Santo Petrus. Jadi upacaranya akan dilakukan di lapangan Santo Petrus, jadi di halaman depan Basilika Santo Petrus pada pukul 10 pagi, Baik. Itu, Pak ya, Trias, siapa saja juga mungkin ya, dari petinggi-petinggi dari negara lain yang dikonfirmasi akan hadir besok dalam prosesi pemakaman Paus Fransiskus? Ya, Mbak, ini sampai saat ini saya mendengar ada 174 delegasi negara yang akan hadir untuk menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus besok pagi. Banyak pemimpin negara, pemimpin pemerintahan yang akan hadir, negara-negara tertentu, pemimpin pemerintah negara-negara Eropa, semuanya hadir, Uni Eropa, dan kemudian Amerika mengatakan bahwa Presiden Trump akan hadir, mantan Presiden Joe Biden juga akan hadir, kemudian juga para pemimpin negara Amerika Latin, ada Argentina, tempat asal Paus Fransiskus, juga Brasil, dan sebuah negara. Dari sekitaran Indonesia itu akan hadir Presiden Timor Leste, juga Presiden Filipina yang akan hadir, dan pemimpin negara lain, dan negara Afrika, dari Timur Tengah, dari Parsi ada wakil dari Iran, dan tadi saya lihat dari Albania ketemu, sudah dari kemarin saya ketemu dari Filipina, dari Malaysia juga ada hadir Menteri Hukum, banyak negara. Jadi jumlahnya tadi saya sampaikan 174, hanya sampai saat ini tentu akan bertambah ya, karena Tata Suci itu mempunyai hubungan diplomatik dengan 185 atau 4 negara dan organisasi. Ya. Jadi bahkan Sekjen PBB saya mendengar kabar juga akan hadir, akan datang menghadiri upacara pemakaman besok pagi, Mbak. Oke, Pak Trias, dengan kehadiran delegasi dari berbagai daerah besok, apakah juga Bapak Jokowi ini akan ditempatkan di tempat yang sama dengan delegasi-delegasi negara lainnya? Iya, Mbak, karena kan tadi saya sampaikan kita adalah satu dari 174 sampai sekarang ini, pasti akan tambah delegasi yang tercatat. Kemarin kami sudah sesuai dengan permintaan pihak protokol Tata Suci Vatikan, itu kan kita memasukkan siapa yang akan menjadi delegasi dari pemerintah Indonesia. Ya kan kami masukkan, dan mereka jadi adalah delegasi kita. Itulah tadi saya sampaikan Pak Jokowi, kemudian Pak Wamenkyu, dan kemudian Pak Yunan, dan kalau nanti bisa 4 orang dengan Pak Natras Tige, karena ketentuannya adalah kalau itu yang hadir adalah pemerintah, kepala negara atau kepala pemerintahan, jumlah anggota delegasinya 5. Tapi kalau diwakili adalah 3. Jadi mereka itu adalah para tamu VVIP, sama, ya sama. Baik Pak Jokowi dan Pak Wamenkyu Thomas dan kemudian Pak Yunan sama dengan delegasi yang lain sebagai VVIP yang akan ditempatkan pada tempat duduk yang khusus bagi mereka, ya, VVIP sama dengan yang lain. Nanti akan satu blok, kira-kira satu blok dengan presiden-presiden yang lain, dengan Trump dan sebagainya. Hanya tentu duduknya kan diatur, tapi satu sama dengan yang lain. Pak Trias, setiba besok Pak Jokowi tiba di Vatikan, apakah besok langsung ataupun berkesempatan bisa melihat jenazah dari mendiang Paus Fransiskus? Kalau menurut breakdown-nya,
memungkinkan, ya memungkinkan. Karena kemudian hadir, kemudian masuk ke Basilika di mana hingga saat ini hingga nanti malam jenazah Pak Yusuf disemayamkan di sana. Tapi kalau nanti malam pukul 8 sudah akan ditutup petinya, jadi kemungkinan besar kalaupun lewat depan peti ya sudah tidak melihat kecuali pada ini hari atau malam nanti berkesempatan untuk datang ke Vatikan. Ya. Baik. Tapi besok memang akan masuk lewat di mana peti jenazah itu disemayamkan, diletakkan. Baik. Begitu. Terima kasih Pak Trias atas waktunya untuk sore hari ini bisa bergabung dengan kami di Kabar Merah Putih. Terima kasih atas informasinya. Selamat sore Pak Trias. Terima kasih banyak.